Shalom sahabat yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus, puji Tuhan kita bertemu kembali di dalam kasih-Nya. Saya akan menanggapi sebuah video seorang mualaf yang mengaku dulu mantan Kristen dan mantan pendeta, bahkan sekolah Alkitab. Tetapi lucu kesaksiannya sahabat. Kesaksiannya seperti orang yang belum pernah Kristen. Karena pemikiran seperti ini, jujur saja kita, pemikiran seperti ini tidak pernah ada dalam pemikiran orang-orang Kristen, bahwa di sekolah Alkitab itu difasilitasi cewek-cewek, bahkan pendeta-pendeta difasilitasi cewek-cewek untuk menghibur gitu. Itu satu orang pun orang Kristen, jika benar-benar dia Kristen, tidak ada pemikiran seperti itu. Baik, sebelum kita menonton videonya, saya mau mengucapkan selamat menjelang tahun baru bagi kita semua, bagi saudara yang masih dalam perjalanan menuju pulang kampung atau mudik. Senantiasa sehat-sehat, selamat-selamat. Tuhan berikan perlindungan, kekuatan, pengharapan dalam kehidupan saudara. Percayalah bahwa Allah yang Immanuel adalah Tuhan yang selalu menyertai kita. Baik sahabat, kita lihat videonya. Wah, enak juga hidup jadi pendeta ternyata. Ngapain nggak dari dulu juga? Karena sebagai pendeta itu difasilitasi apapun yang kita ingini bisa. Termasuk pembantu cewek. Iya, termasuk pembantu cewek. Pembantu cewek, saya maaf, bukan saya ini. Di dalam 11 pembantu cewek itu semuanya saya tidurin. Push. Oh, dosa saya sudah ditebus, Pak. Tenang aja, dosa saya itu dulu nggak apa-apa. Ngapain dosa saya seorang pendeta terus di atas kayu salib, ngapain mikir dosa lagi? Tapi kesedaran saya pribadi sekarang, kalau dosa saya sudah ditebus, ngapain saya repot-repot jadi pendeta? Dulu jadi jemaat aja yang biasa, satu minggu satu kali baca Alkitab. Orang pintar, orang pendeta pintar, kalau dia mempelajari Al-Quran, dia akan masuk Islam dari manapun. Banyak pendeta, mungkin saya yang ke 1000 kalinya yang mengucap, seorang pendeta mengucap 2 kali syahadat di sini, Pak. Maksudnya masuk ke dalam agama Islam itu sendiri. Ya sahabat yang terkasih dalam nama Tuhan, saya berpikir bahwa seorang mualaf ini tidaklah benar-benar seorang Kristen. Kalau dia benar-benaran seorang Kristen, sekalipun dia seorang Kristen yang jarang bergereja, seorang Kristen KTP lah kita sebut, atau Kristen kristal, Kristen kalau Natal. Nah, Kristen kalau Natal ini kan ibadah saat di hari Natal, itu pun masih kadang-kadang kalau dia benaran Kristen, dia tidak akan pernah berkata seperti itu sahabat. Jadi karena dia tidak mengetahui bagaimana Kristen tersebut, makanya dia berbicara seperti itu. Kuat dugaan saya, pemikiran-pemikiran seperti ini adalah pemikiran-pemikiran seperti saya dulu sebelum menjadi Kristen. Karena dulu saya sebelum jadi Kristen pun sahabat, pemikiran saya seperti itu. Karena apa? Saya bukan seorang Kristen yang dari lahir. Jadi pemikiran saya melihat orang pergi gereja pakai rok sepan gitu ada yang pakai celana di bawah lutut gitu saudaraku. Pemikiran kita pasti pemikiran yang aneh-aneh, karena dari dulu udah dicuci otak kita dengan pemikiran-pemikiran bahwa orang-orang kafir itu kerjanya hanya melakukan mesum, zina dan yang lain-lain. Kita selalu berpikiran yang jelek-jelek. Karena apa? Karena banyak kita melihat non-muslim itu tidak berhijab. Jadi karena tidak berhijab, kita berpikir bahwa mereka melakukan sesuatu yang tidak baik. Padahal dulu di zaman kita, saudara-saudara seiman kita dulu pun pakaiannya pada tertutup semua. Tetapi banyak juga yang pacaran pergi ke semak-semak, pergi ke paret-paret, bahkan banyak juga yang hamil di luar nikah sahabat. Karena kalau kita melihat pergi ke tempat-tempat yang aneh-aneh itu nah itu kan agamanya apa gitu Tetapi ya sudahlah, kita tidak usah terlalu membahas hal seperti itu. Tapi saya mau katakan kekristenan tidak pernah memfasilitasi
hiburan-hiburan cewek-cewek untuk calon-calon pendeta, untuk orang-orang sekolah Alkitab, ataupun kepada pendeta-pendeta. Tidak pernah. Apalagi yang mengherankan dari saya, muslim-muslim yang mendengar kesaksian dari si mualaf ini termangu-mangu dia, sahabat. Katanya begitu, sahabat. Begitu percayanya muslim mendengar hal seperti itu, bahwa pendeta-pendeta, calon-calon pendeta, bahkan orang di sekolah Alkitab difasilitasi dengan cewek-cewek. Cukup luar biasa. Kekristenan tidak sekotor itu atau sebobrok itu, sahabat. Memang di kekristenan itu diajarkan kehendak bebas. Jadi tidak ada pemaksaan atau penggerudukan atau pengancaman kepada orang yang tidak melakukan perintah Tuhan, tetapi dituntut kepada diri kita masing-masing. Perubahan itu berasal dari diri kita. Perubahan karakter itu harus benar-benar dari dalam hati kita, karena firman Tuhan berkata, sahabat ya, bahwa kerjakanlah keselamatanmu. Firman Tuhan berkata bahwa kita harus mengerjakan keselamatan. Bukan berarti karena kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus kita bebas, kita suka-suka begitu ya, kita melakukan apa saja. Bukan begitu. Walaupun kita sudah diselamatkan, walaupun kita sudah ditebus, tetapi firman Tuhan ini saya katakan bahwa kerjakanlah keselamatanmu. Jadi kita harus menghormati keselamatan yang Tuhan berikan. Justru kitalah seharusnya yang lebih mawas diri, karena kita telah ditebus, karena kita telah diselamatkan. Saya berikan sebuah contoh ilustrasi ya. Begini, ketika saya melamar menjadi seorang pegawai negeri, terus saya difasilitasi sebuah mobil umpamanya, atau sebuah kendaraan atau rumah dinas pribadi saya. Terus karena sudah dikasih berupa sebuah kendaraan atau rumah pribadi, apakah saya langsung suka-suka, sahabat? Apakah saya langsung bebas, saya pergunakan apa saja, rumah ini, mobil ini, terus saya juali, terus mobil itu saya gunakan balap-balap liar, saya gunakan untuk sesuka hati saya? Tidak, sahabat. Justru dengan adanya fasilitas tersebut, beban saya semakin berat. Saya harus menjaga mobil tersebut, kendaraan tersebut, saya harus menjaga rumah dinas tersebut. Itu kan sebuah anugerah ya, atau kasih karunia daripada departemen atau perusahaan yang mempekerjakan saya. Dia mungkin melihat bagaimana kesungguhan saya. Dia ya, karena saya begitu masuk pegawai negeri, saya harus mendapatkan itu, sahabat. Demikian juga kita, ketika kita terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita dapatkan sebuah keselamatan, kita dapatkan sebuah penebusan yang dilakukan oleh Tuhan. Begitu kita terima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, apakah setelah kita terima kasih itu, terima anugerah itu, terima keselamatan dan penebusan itu, apakah kita justru semakin suka-suka dengan penebusan itu? Saya gunakanlah penebusan itu kepentingan pribadi saya gunakanlah penebusan ini untuk kepentingan saya berbuat dosa, berbuat zina. Tidak, sahabat. Justru kita harus semakin takut dengan Tuhan, semakin sungguh-sungguh, semakin tahu kita berterima kasih bahwa Tuhan telah menebus kita. Kan begitu, sahabat. Nah, bagaimana dengan orang yang tidak pernah ditebus, tidak mau terima keselamatan itu, saudaraku? Nah, itu lebih sedih lagi. Sedangkan kita saja yang terima Tuhan, terima keselamatan, namun tidak menghargai keselamatan, tidak mengerjakan keselamatan itu, belum tentu juga masuk surga. Apalagi saudara yang tidak terima Yesus, tidak terima keselamatan itu, dan justru tidak menghargai keselamatan itu, lebih berisiko lagi nanti setelah hari penghakiman di sana, sahabat. Begitu. Jadi kalau kita menjadi orang percaya, bukan berarti kita suka-suka. Kita banyak pemikiran orang begitu, sahabat. Orang yang tidak kenal Tuhan, khususnya para antikristus ya, mereka berpikir kalau jadi Kristen sudah ditebus, sudah dihapus dosanya,
begitu ya, sudah ditebus, sudah diberi keselamatan gitu, terus langsung suka-suka, itu namanya kebodohan. Karena apa? Dia adalah orang bebal dan orang jahat yang diberikan sebuah keuntungan oleh tuannya, diberikan sebuah anugerah yang besar oleh tuannya, tetapi anugerah dan keuntungan itu tidak dia gunakan, tidak dihargai, tidak dihormati. Itulah orang yang menjadi anak yang jahat. Kitalah orang yang jahat sesungguhnya. Sama dengan seorang bapak atau seorang ayah yang memberikan hak dan keperluan dia berikan hak ahli waris kepada seorang anak, tapi warisan yang diberikan oleh seorang ayah tersebut dia pergunakan untuk sesuatu yang tidak baik, dia gunakan untuk kepentingan sesuatu yang tidak benar. Anak itu adalah anak yang jahat. Demikian juga kita yang terima keselamatan dan karunia dari Tuhan, harus benar-benar kita kerjakan keselamatan itu. Berbahagialah saudara yang terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara yang ditebus. Puji Tuhan, selamat tahun baru bagi kita. Shalom.